selamat pagi, selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus. Namo Buddhaya. Ya, senang sekali teacher bisa berkumpul bersama kalian kembali untuk belajar bersama kembali. Baiklah, hari ini kita masih akan membahas dari buku tema 3 ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari buku tema 3, subtema yang kedua, pembelajaran 6. Nah, dari beberapa tujuan pembelajaran ini, yang pertama, dengan melakukan kegiatan jual beli, kita mampu memahami kondisi kehidupan ekonomi di pasar. Yang kedua, dengan melakukan kegiatan jual beli, kita menemukan kosakata tentang kehidupan ekonomi di pasar. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, kita menemukan makna kosakata tentang kehidupan ekonomi di pasar. Dan yang keempat, dengan melakukan kegiatan jual beli, kita menemukan nilai pecahan uang yang setara. Yang kelima, dengan melakukan kegiatan jual beli, kita menukar nilai uang pecahan, ya, kita menukar nilai pecahan uang yang setara. Dan yang keenam, dengan mengamati teks dan penjelasan guru, kita mampu memahami gerakan koordinasi kepala, tangan, dan kaki pada kegiatan menari. Dan yang ketujuh, dengan mengamati teks dan penjelasan guru, kita mampu melakukan gerakan koordinasi kepala, tangan, dan kaki pada kegiatan menari. Nah, itulah kegiatan pembelajaran kita ya pada hari ini. Nah, coba kita amati gambar ini ya. Ada beberapa teman kita di gambar ini, coba perhatikan. Ya, ini menunjukkan suasana pasar kelas. Nah, dari kegiatan ini ya, sambil kita mengamati gambar ini, coba kita dengarkan teks ini ya. Judulnya Pasar Kelas. Hari ini kelas Siti mengadakan acara pasar kelas. Meja kelas ditata berjajar untuk memajang barang dagangan. Siswa membawa berbagai jenis barang dagangan. Edo menjual es lilin. Lani menjual aneka keripik. Dayu menjual mie goreng. Ayu menjual pisang goreng. Ada beberapa siswa yang menjual alat tulis. Suasana kelas menjadi semarak. Siswa yang menjual berusaha menawarkan dagangannya. Siswa yang membeli sibuk memilih dan menanyakan harga. Beberapa siswa menampilkan tarian untuk menghibur temannya. Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan jual beli. Siswa belajar melakukan jual beli dengan jujur. Nah, itulah teks bacaan yang kita dengar tadi ya, sambil mengamati gambar tentang pasar kelas. Nah, dari kegiatan tadi ya, setelah kita mendengarkan teks tentang suasana pasar kelas, sekarang ada beberapa pertanyaan atau beberapa soal yang harus kita jawab ya, yang harus kita lengkapi. Nah, coba perhatikan soal ini. Nomor 1, siswa yang menjual barang itu disebut titik-titik. Nah, disebut apa siswa yang menjual barang? Iya, disebut sebagai penjual. Iya. Yang nomor 2, siswa yang membeli barang disebut. Nah, siswa yang membeli barang itu disebut sebagai pembeli. Iya. Dan nomor 3, di pasar kelas, siswa saling bertemu dan melakukan titik-titik barang. Nah, di pasar kelas, siswa saling bertemu dan melakukan titik-titik barang. Melakukan, jual beli barang, jual beli ya. Nah, nomor 4, siswa membeli barang menggunakan titik-titik. Nah, menggunakan apa? Iya,
uang, ya, menggunakan uang. Nah, nomor 5, sebutkan barang-barang yang dijual di pasar kelas. Sebutkan barang-barang yang dijual di pasar kelas, yaitu jajanan dan alat tulis. Iya, pintar kalian ya. Nah, nomor 6, beberapa siswa menampilkan titik-titik untuk memeriahkan kegiatan pasar kelas. Beberapa siswa menampilkan titik-titik untuk memeriahkan kegiatan pasar kelas. Menampilkan tarian, iya. Nah, bagus sekali ya kegiatan kita hari ini. Sambil mendengarkan teks bacaan, kita bisa melihat suasana pasar kelas. Kegiatan di pasar kelas hampir mirip dengan di pasar yang sesungguhnya, ya. Di situ juga ada jual beli, ada penjualnya dan ada pembelinya. Ada juga yang menukar uang. Nah, ini contohnya ada uang 5.000. Nah, kalau kita punya uang senilai 5.000 rupiah ini, kalau kita tukarkan, ya, kita akan mendapat uang dengan seperti ini. Nah, kita tukarkan dengan nilai mata uang yang sama nilainya. Ada 1.000, kemudian 3.000-nya ya, 2 lembar uang 1.000-an dan 1 koin uang 1.000-an ditambah 1 lembar uang 2.000. Nah, ini semua menunjukkan 5.000 rupiah ya. Jadi uang ini sama nilainya dengan uang 5.000 ini ya. Jadi 5.000 bisa ditukarkan dengan uang yang ini nilainya sama ya. Nilainya sama-sama 5.000, terdiri 1 lembar uang 2.000, 2 lembar uang 1.000-an dan 1 lembar uang koin 1.000. Ya, jadi ini sama nilainya 5.000. Jadi nilai uang ini sama dengan nilai uang ini yang 1 lembar. Ya. Nah, ada juga yang lain. Jadi misalnya uang 1.000, uang 1.000 juga bisa ditukarkan dengan seperti ini ya. Nah, jadi ini ada uang 1.000. Uang 1.000 bisa ditukarkan dengan 2 uang 500. Nah, seperti ini ya. Nah, ini juga nilainya 1.000. Sama dengan ini ya. Jadi 1.000 ini bisa ditukar dengan 2 koin 500-an. Bisa juga uang 1.000 ini ya, uang 1.000 ini kita tukar dengan uang ini. Ya. 1 koin 500 ya, 1 koin 500, kemudian juga ada 2 koin 200, ini 2 koin 200 dan 1 koin yang nilainya 100. Nah, ini bernilai 500, ini juga 500. Jadi kalau kita kumpulkan nilai ini, uang ini sama nilainya dengan mata uang ini yang 1.000 ya. Jadi 1.000 ini kalau kita tukarkan sama dengan ini juga nilainya 1.000 ya. Nanti bisa kalian cari lagi ya. Dan kalau menukarkan harus benar ya, tidak boleh kurang, tidak boleh berlebih. Seperti ini contohnya, uang 1.000 ini kalau ditukarkan bisa ditukarkan dengan yang sama nilainya, sama-sama 1.000 seperti ini ya. Ada 1 koin uang 500, 2 koin atau 2 logam uang 200 dan 1 logam uang yang 100 ya, seperti ini. Nah, seperti tadi juga uang 5.000 ya, 5.000 ada 2 lembar uang 1 lembar uang 2.000, 2 lembar uang 1.000-an dan 1 logam atau 1 koin uang 1.000. Jumlahnya sama-sama 5.000. Jadi tidak boleh berlebih atau tidak boleh kurang ya. Tadi kita sudah tahu bagaimana menukarkan uang dengan nilai
yang sama ya, jadi jumlah nilainya yang sama. Sekarang tugas kalian, coba kalian tukarkan uang ini dengan nilai uang yang sama. Ada uang 5.000, 2.000, dan 1.000. Ya, coba kalian tuliskan di buku kalian ya. Kalian tukarkan dengan nilai uang yang sama. Di pasar kelas, siswa menjual bermacam-macam makanan dan minuman. Ada juga menjual alat tulis. Nah, sekarang kita coba perhatikan gambar ini. Ada harga makanan ini ya, harganya Rp500. Kemudian ada es sirup, harganya Rp1.000 segelas. Nah, kemudian juga ada jus, harganya Rp2.000. Dan ada juga dijual buku, harganya Rp3.000. Jadi ada makanan sosis ini ya, yang sudah dipotong ya. Sosis yang sudah dipotong harganya Rp500. Kemudian segelas sirup ya, segelas es sirup dengan harga Rp1.000 dan segelas jus seharga Rp2.000. Kemudian satu buah buku harganya Rp3.000. Nah, kemudian kita coba pasangkan ya gambar-gambar yang tadi kita amati tadi. Ada sosis yang sudah dipotong, ada es sirup, ada jus, dan juga buku. Nah, kita pasangkan dengan harganya yang sesuai dengan yang kita amati tadi. Nah, dengan menarik garis ya. Nah, setelah kita selesai memasangkan dengan harganya, sekarang kita coba jawab pertanyaannya yang sesuai dengan gambar tadi. Nah, barang apa yang harganya paling murah? Barang apa yang harganya paling murah? Ya, yaitu sosis yang sudah dipotong ya. Sosis, bagus. Barang apa yang harganya paling mahal? Nah, barang apa yang harganya paling mahal? Yaitu buku, iya. Nah, sekarang kita coba urutkan karena kita sudah tahu mana yang paling murah, mana yang paling mahal. Sekarang kita coba urutkan ya, mulai dari yang termurah. Yang termurah adalah sosis yang sudah dipotong ya, sosis. Yang kedua adalah sirup ya, es sirup. Dan yang ketiga jus. Dan yang keempat adalah buku. Ya, mudah sekali ya. Kegiatan pasar kelas dimeriahkan dengan tarian oleh siswa. Beberapa siswa menari menanam jagung. Nah, hari ini kita juga diajak untuk belajar menyanyi sambil menari. Ya, kita akan menyanyikan menanam jagung sambil melakukan gerakan seperti menari. Ya, nah kita ambil sikap awal. Ya, sikap awal kita nanti tangan kita ke depan, nanti kita gerak-gerakkan seperti ini, seperti kita memanggil. Karena ayo kawan ya, jadi ayo kawan. Lalu kakinya kita gerak-gerakkan seperti kita berjalan di tempat ya. Kita mulai, pasti kalian bisa semua ya. Gerakannya cukup mudah. Sambil kita menyanyi, kita lakukan gerakannya ya. Baik, mari kita mulai. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Ya, nanti kalian boleh kerjakan sendiri atau boleh kalian ciptakan gerakan yang lebih baik dari yang gerakan teacher ini ya. Teacher yakin kalian semua anak yang pintar-pintar, pasti tariannya jauh lebih bagus dari yang teacher lakukan. Ya, baiklah, hari ini kita belajar tentang suasana pasar ya, supaya kita bisa bagaimana cara menjual atau membeli sesuatu. Nah, kalau di pasar juga keadaannya seperti itu. Ada yang menjual dan ada yang membeli.
Nah, kalau kita membeli bagaimana caranya? Lalu kalau kita menukarkan uang kita di pasar bagaimana? Ya. Nah, setelah itu kita juga diajak untuk melakukan tarian menanam jagung sambil menyanyi, ya. Kegiatannya cukup bagus. Nanti siapa tahu kalian punya bakat untuk menari sambil menyanyi. Kalian boleh kembangkan ya, ciptakanlah tarian yang bagus sambil menyanyikan menanam jagung ini. Ya, baiklah, Teacher rasa pembelajaran kitanya cukup sampai di sini ya. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah ya. Baik, sampai jumpa. Bye.